Ini alasan mengapa menahan nafsu birahi bisa jadi mesin uangmu. Di balik layar kemewahan, di balik kisah sukses para miliarder yang fotonya terpajang di sampul majalah, ada sebuah rahasia, sebuah disiplin kuno yang tersembunyi di depan mata, namun sengaja diabaikan oleh dunia modern yang berisik. Ini bukan tentang investasi saham, bukan tentang strategi marketing. Ini adalah tentang sumber daya paling fundamental yang dimiliki seorang pria. Kita diajarkan bahwa kerja keras dan kecerdasan adalah kunci kekayaan. Tapi, bagaimana jika ada faktor ketiga yang jauh lebih menentukan? Sebuah kode biologis yang jika berhasil dipecahkan, mampu mengubah seorang pemuda biasa menjadi kekuatan yang tak terbendung. Pertanyaannya bukanlah apakah itu ada, tapi mengapa ini dirahasiakan? Rahasia ini berpusat pada satu hal, energi seksual. Sebuah kekuatan yang mampu menciptakan kehidupan, namun juga mampu menghancurkan potensi jika disia-siakan. Jawaban atas pertanyaan besar tadi akan kita bonggal tuntas, tapi tidak sekarang. Pertama, kita harus memahami medan perang tempat kamu berdiri saat ini. Lihatlah di sekeliling kita. Generasi muda dibesarkan dalam sebuah ekosistem yang dirancang untuk satu tujuan: menguras energi dan fokus mereka. Notifikasi tanpa henti, konten dewasa yang dapat diakses dalam sepersekian detik, dan budaya kepuasan instan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah sistem. Sistem yang membuatmu lemah, terdistraksi, dan mudah dikendalikan. Setiap energi yang terbuang untuk kesenangan sesaat adalah energi yang dicuri dari rekening bank masa depanmu. Energi yang seharusnya menjadi bahan bakar untuk membangun bisnis, mempelajari skill baru, atau bernegosiasi dalam rapat penting, kini bocor tanpa sisa. Kamu merasa lelah, tidak termotivasi, dan terus menunda pekerjaan. Itu bukan kemalasan, itu adalah kebangkrutan energi. Napoleon Hill dalam mahakaryanya Think and Grow Rich mendedikasikan satu bab penuh untuk membahas transmutasi energi seksual. Setelah mewawancarai lebih dari 500 orang terkaya di zamannya, ia menemukan satu benang merah: kemampuan untuk mengendalikan dan mengalihkan hasrat seksual menjadi dorongan kreatif dan finansial adalah ciri umum para jenius dan industrialis raksasa. Inilah yang disebut retensi air mani. Bukan sekedar menahan ejakulasi. Ini adalah sebuah filosofi, sebuah deklarasi perang terhadap kelemahan internal. Ini adalah tentang mengubah insting hewani yang paling primitif menjadi bahan bakar untuk ambisi tertinggi. Ini adalah seni mengelola reaktor nuklir biologis di dalam dirimu. Bayangkan sebuah bendungan raksasa. Ketika bendungan itu bocor di banyak titik, airnya hanya menciptakan genangan lumpur tak berguna. Tapi ketika bendungan itu kokoh, air yang sama dapat dialirkan melalui turbin untuk menerangi seluruh kota. Energi seksualmu adalah air itu. Retensi adalah bendungannya. Pilihanmu menjadi genangan lumpur atau menjadi pembangkit listrik. Secara biologis, praktek ini terhubung dengan regulasi hormon seperti testosteron dan neurotransmitter seperti dopamin. Alih-alih mencari lonjakan dopamin murahan dari pelepasan sesaat, otak dilatih ulang untuk mendapatkan kepuasan dari pencapaian tujuan jangka panjang. Hasilnya, fokus setajam laser, kepercayaan diri yang otentik, dan kejernihan mental yang tak ternilai harganya. Di dunia ini ada dua tipe pria. Pertama, pria yang dikendalikan oleh hasratnya. Hidupnya adalah siklus tanpa akhir dari keinginan, kepuasan singkat, dan penyesalan. Kedua, pria yang mengendalikan hasratnya. Ia menaklukkan dunia internalnya terlebih dahulu, sehingga dunia eksternal tunduk padanya. Satu membangun penjara dari kebiasaan buruk, yang lain membangun imperium dari disiplin. Lihatlah sejarah peradaban. Kekaisaran Romawi runtuh, bukan karena diserang musuh yang lebih kuat, tapi karena pembusukan dari dalam, dekadensi moral, pesta pora, dan hilangnya disiplin. Sebaliknya, peradaban-peradaban besar seperti Sparta dibangun di atas fondasi asketisme dan kontrol diri yang ekstrim. Negara yang kuat lahir dari warga negara yang kuat secara mental. Banyak atlet elit dunia sengaja berpuasa seks sebelum pertandingan besar, bukan karena tahayul, tapi karena mereka memahami pentingnya menyimpan energi vital untuk performa puncak. Para CEO dan inovator di Silicon Valley dikenal memiliki jadwal rutin yang sangat ketat, mengeliminasi semua distraksi demi produktivitas maksimal. Mereka tahu apa yang tidak diketahui massa. Sekarang tanyakan pada dirimu dengan jujur,
Jika dorongan paling purba dan mendasar dalam tubuhmu saja gagal kau kendalikan, bagaimana mungkin kamu bisa berharap untuk mengendalikan keuanganmu yang kompleks? Bagaimana kamu bisa memimpin sebuah tim atau perusahaan jika kamu bahkan tidak bisa memimpin dirimu sendiri? Orang-orang gagal melihat energi seksual sebagai aset. Mereka memperlakukannya seperti beban yang harus segera dilepaskan. Namun, mereka yang berhasil melihatnya sebagai modal paling berharga. Bukan sesuatu yang harus dibuang, tapi sesuatu yang harus diinvestasikan kembali ke dalam diri, ke dalam pekerjaan, kesehatan, dan visi hidup. Terdengar ekstrim mungkin, tapi dunia tidak memberikan penghargaan tertinggi pada mereka yang biasa-biasa saja. Kesuksesan finansial yang luar biasa menuntut disiplin yang luar biasa. Jika kamu menginginkan hasil yang tidak dimiliki 99% orang lain, kamu harus bersedia melakukan apa yang tidak bersedia dilakukan oleh 99% orang itu. Ini adalah sebuah perang sunyi, perang yang terjadi di dalam pikiranmu setiap hari, antara dirimu yang menginginkan kemudahan sekarang dan versi terbaik dirimu di masa depan yang memohon agar kamu bertahan. Setiap pilihan kecil yang kamu ambil adalah suara yang kamu berikan untuk salah satu dari dua sisi itu. Siapa yang akan kamu menangkan? Di awal, kita bertanya tentang kode biologis menuju kekayaan. Sekarang saatnya membuka tabir itu. Kode itu bukanlah formula sihir. Kode itu adalah prinsip transmutasi energi. Kemampuan ilahi untuk mengambil energi mentah yang liar, energi seksual, dan mengubahnya menjadi emas dalam bentuk ide, karisma, daya tahan, dan eksekusi tanpa kompromi. Ancaman terbesar terhadap kekayaanmu bukanlah inflasi, bukan resesi ekonomi, bukan pesaing bisnismu. Ancaman terbesar adalah kebocoran energi kecil yang kamu izinkan terjadi setiap hari, setiap jam di dalam kamarmu yang gelap. Musuh terbesarmu bukanlah di luar sana. Ia ada di dalam celanamu dan di dalam pikiranmu yang lemah. Setiap kali kamu memilih kepuasan instan melalui pelepasan energi, kamu sedang menjual saham masa depanmu dengan harga yang sangat murah. Kamu menukar potensi kekayaan jangka panjang hanya untuk dividen kesenangan beberapa detik. Ini adalah transaksi finansial paling bodoh yang bisa dilakukan seorang pria, dan jutaan orang melakukannya setiap hari tanpa sadar. Dua jalan terbentang di hadapanmu. Jalan pertama adalah jalan yang mudah, yang dilalui banyak orang. Jalan kepuasan instan yang berujung pada mediokritas dan penyesalan permanen. Jalan kedua adalah jalan pendakian yang terjal. Jalan disiplin kontrol diri yang menjanjikan pemandangan puncak kesuksesan yang tak bisa dibayangkan oleh mereka yang di bawah. Ini bukan tentang menjadi anti-seks atau selibat seumur hidup, tapi tentang kedaulatan. Kedaulatan atas tubuhmu, pikiranmu, dan takdirmu. Ini adalah tentang menjadi seorang raja di kerajaan dirimu sendiri, bukan menjadi budak dari impuls sesat. Kekuatan untuk membangun atau menghancurkan ada di tanganmu, terkandung dalam esensi paling murni dari kejantananmu. Mulai dari hari ini, pandanglah energimu sebagai modal paling sakral. Lindungi itu, akumulasikan itu, dan investasikan dengan bijak para mimpi terbesarmu. Energi paling kreatif di alam semesta ada di dalam dirimu. Pertanyaannya sederhana, akan kau gunakan untuk apa? Jawabanmu menentukan segalanya. Ya, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari.
Dengan pertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita dengan suku Juta Jawa dari pembabaran primbon Jawa hasil waris nenek moyang Jawa kita, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rezeki serta sehat dan panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam rahayu, bagas kewarasan kawinujungan buat kita semuanya. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak.